Halo, ada Kak Robi dari Jakarta. Oke, ada wah dari Manado. Ada dari mana lagi nih? Oh iya teman-teman kalau ada yang punya online shop mau sharing-sharing linknya boleh banget nih langsung ditulis saya di chat box-nya. Ada dari Cilacap, Bandung. Waduh rame banget nih. Nah, di webinar ini kali ini kita akan bahas sharing-sharing mengenai the power of content branding melalui TikTok. Teman-teman sekalian pasti udah familiar dong nih yang namanya TikTok, udah sering nih lihat banyaknya video-video lucu, tutorial masak mungkin, review produk, terus ada yang mungkin udah pakai nih jualan promosiin barangnya pakai TikTok ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman, kita tunggu teman-teman yang lainnya yang mungkin bentar lagi mau join. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau teman-teman yang kira-kira butuh mau di-sharing, mau suruh join webinarnya sekarang boleh nih teman-teman. Oke, eee, nah teman-teman untuk mempersingkat waktu, sebentar lagi kita akan mulai ya, webinarnya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman, pada saat, webinarnya ingin tanya-tanya boleh langsung tulis di chat box aja, nanti di sesi Q&A kita akan jawab bareng-bareng sama Kak Alan. Oke, Kak Alan, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya coba dong Kak Alan kita perkenalkan diri dulu ke teman-teman sekalian. Siapa tahu, ada yang belum kenal nih. Iya, kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya, jadi Iya, kenalan dulu. benar Oke, banget. oke, nama Oke. aku Alan Dinda Pradana. You can call me Alan. Aku di sini as TikTok content creator di Desti Karsalisha. Ya, Desti aja gitu. Nah, di sini aku bakal sedikit sharing sih about how to sell with TikTok sih sebenarnya, karena ini kan mungkin di beberapa di antara kalian adalah pelaku bisnis atau bahkan orang yang lagi pengen mulai jadi TikTok content creator as individu, itu bisa banget gitu. Mungkin itu Kak Flo. Oke, kalau gitu nih udah mulai rame nih. Ayo teman-teman kalau misalnya mau memperkenalkan diri, langsung di chat box aja. Nah, waktu dan tempat aku persilahkan nih Kak, biar nggak lama-lama lagi, yang lain udah pada nggak sabar nih mau denger apa nih yang Kak Alan pengen sharing-sharing hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan ya Kak. Oke, mungkin aku izin share screen dulu. So, Oke, oke udah kelihatan ya? udah. Gimana Udah ya? teman-teman, udah pada lihat ya? Oke. Oke, boleh. So, hola. So, hola or halo. Di sini aku bakal ngasih tahu how to branding your business with digital content, karena di era sekarang ya, apapun itu kalian sebenarnya dari awal, dari kita hidup dan di zaman apapun, kita pasti menemukan yang namanya konten gitu. Mungkin di era tahun 1945, 1945 atau 1950 pada saat itu belum ada digital content, lebih ke konten yang mungkin billboard atau sebagainya. Tapi sekarang kita karena udah di era digital, kita semuanya serba digital, konten pun juga termasuk digital, dan semua hal yang ada di sekitar kita itu adalah konten gitu. Kalian ketika bangun tidur yang dicari apa biasanya? HP gitu. Buka WhatsApp gitu. WhatsApp itu ada pesannya, pesannya itu adalah konten gitu. Jadi semua hal sebenarnya di sini itu adalah konten. Even kalian buka buku, isinya itu adalah konten, tapi berbentuk fisik. Nah, aku bakal mungkin kalian udah tahu di sini, aku adalah seorang TikTok content creator yang sebagai individu itu aku di self improvement and college life, dan kalau misalnya di Desti aku sebagai TikTok content creatornya gitu. Nah, talk about internet sih sebenarnya. Di Indonesia itu ada 73,7% pengguna internet dari total populasi ya. Nah, di sini datanya, yang ada data di sini itu, Indonesia adalah nomor 8 dari unconnected population, yang artinya nggak pakai internet. Yang nggak pakai internet itu 26,3%-nya. Sisanya pakai internet semua, teman-teman. Nah, di internet isinya itu semua konten gitu. Apapun itu, konten itu berupa bisa video, audio, teks, atau apapun. Nah, ini perbandingan konten dulu gitu. Konten dulu itu isinya kayak ya billboard, pamflet, brosur, EPC yang apa ya? Ketika orang jalan ngelihat, oh ada McD gitu, itu konten. Nah, untuk sekarang konten zaman now itu banyak banget bentuknya, bisa video, audio, tulisan, ketik ya, I mean kayak blog,
Itu bisa banget. Dan semuanya itu berbentuk elektronik. In case aku berarti bentuknya video gitu di TikTok. Nah, ketika kita ngomongin selling, jual, mungkin teman-teman di sini ada yang jualan ya, jualan produk. Kita ngomongin yang namanya the belief framework. Gimana proses orang itu bisa percaya gitu. Gimana sih cara kepercayaan bekerja, atau mungkin di agama itu gimana sih kepercayaan bekerja. Jadi sebenarnya ada 3 komponen, yaitu the messenger, the dream, and new opportunity. Katakanlah di sebuah agama, katakanlah agama saya yaitu Islam, messengernya itu nabi gitu. Opportunity yang diberikan itu adalah agamanya, dan the dream itu adalah masuk surga gitu. Nah, kalau misalnya di konten itu mungkin aja katakanlah the messenger-nya Denny Santoso misalnya ngomongin apa ya? Misalnya ngomongin tentang digital marketing. New opportunity adalah yang ditawarkan ya. New opportunity adalah digital marketing. Tapi the dream-nya apa sih? The dream-nya adalah menghasilkan uang dari internet. Mungkin dari Desti juga gitu. Messenger-nya di Desti itu adalah si Desti-nya. Opportunity yang diberikan adalah Desti page ya. Dan the dream yang diberikan adalah layanannya gitu. Kayak kalian bisa cuan loh pakai Desti gitu. Kalian bisa share shopping haul kalian di Desti. Kalian bisa link pakai affiliate Shopee kalian tuh di Desti yang ada fitur search-nya. Jadi audiens kalian ketika kalian menjadi seorang TikTok content creator yang bergerak di bidang beauty yang racun-racun Shopee itu bisa banget kayak langsung search aja gitu. Nah, ini ada 3 komponen yang harus kalian tahu ketika kalian ingin membuat sebuah branding gitu. Ketika kalian punya bisnis, katakanlah ngomongin parfum, kalian jualan parfum deh gitu. Messenger-nya ya brand kalian gitu. Opportunity-nya parfum kalian, tapi the dream-nya apa sih? Orang itu beli parfum bukan karena pengen beli parfum. Orang beli parfum mungkin karena pengen dicium wangi sama gebetan, sama doi, sama suami, atau dicium wangi sama rekan kerja. Biar apa? Nah, itu bukan ujung mimpinya. Ada lagi, biar apa? Biar disukai orang. Nah, the dream-nya itu yang dikejar gitu. Oke, so ketika mungkin aku anggaplah di sini kalian belum memiliki sebuah akun yang private, tapi aku ingin mengarahkan kalian nih di sini untuk membuat konten kalian atau akun kalian itu memiliki konten yang terarah gitu. Jadi kalian harus menentukan superpower kamu dulu nih. Katakanlah kalian jualan parfum, superpower kalian itu apa sih parfumnya gitu. Superpowernya. Nah, ada 3 nih. Yang pertama advantage dulu, kelebihan kamu. Terus 3 hal yang membuat Anda itu lebih hebat dari orang lain. Katakanlah kalau parfum aku misalnya ini Jeros. Dia pas ini aku beli karena dia konten TikTok-nya itu ngomongin kerjaan gitu. Kayak pas kontennya tuh ada orang lagi kerja terus kayak nyium jadi suka. Nah, akhirnya aku beli ini. Gitu kayak dengan harapan dream-nya kayak ya aku disukai orang gitu. Dan ya itu the belief framework kayak, dan itu yang membuat orang juga jadi closing gitu. Nah, kelebihan kalian tulis aja 3 hal yang membuat Anda lebih hebat dari orang lain, kayak genuine asli dari pribadi atau bisnis kalian. Katakanlah kalau misalnya aku sebagai individu, kelebihan aku bisa public speaking, aku jago matematika, dan aku sering suka baca buku gitu. Aku suka review buku. Jadi konten aku adalah tentang self improvement dan quality life gitu. Nah, yang kedua adalah happiness kalian. Apa sih hal-hal yang bikin kalian itu suka di dalam hidup kalian atau di bisnis kalian yang sekiranya misal nggak bisa Anda outsource atau Anda ajarin ke orang lain, ya bisa, tapi nggak sebaik yang kalau misalnya kalian yang melakukan gitu. Misal aku jago marketing atau aku misal jago public speaking sekarang. Kalau misalnya aku outsource ke orang lain, itu belum tentu orang lain bisa melakukannya hal yang sama gitu kayak aku. Belum tentu bisa sebaik aku, dan aku rasa kayak nggak ada yang bisa sebaik aku gitu. Coba tulis 3 hal ya yang membuat produk Anda di bisnis Anda, atau katakanlah kalian ingin menjadi content creator dalam individu, itu tahu gitu apa yang sih yang bisa nggak kelebihan tapi yang nggak bisa di outsource gitu. Dan aha moment nih, aha moment itu tulis coba 2 atau 3 hal aha moment kalian itu pas di dalam individu atau bisnis kalian ya. Contoh, kalau misalnya di dalam individu kalian pernah ditipu, atau dalam bisnis misal, kalian pernah ditipu dalam bisnis, jadi kalian itu jadi lebih hati-hati gitu dalam memilih mitra, atau kalian pernah diputusin doi
yang padahal udah kalian percaya banget sebagai individu, kayak oh kalian juga harus jadi hati-hati dalam mempercaya orang lain gitu. Nah, itu aha-aha moment, coba deh tulis 2 atau 3 hal aha moment yang ketika kalian melakukan 3 hal ini, itu kayak kalian udah tahu gitu, oh aku mau bahas gini. Biasanya gitu. Nah, ngomongin tadi, the belief framework kan ada 3 ya. Messenger, nabinya, yang kedua opportunity yang ditawarkan, kalau di dalam agama berarti agamanya, kitabnya, ajarannya, dream-nya itu adalah surga kalau di agama gitu. Nah, ada beberapa type of messenger di sini, yaitu 4. Ada tipe leader, adventurer, reporter, dan reluctant hero. Aku jelasin dulu dari yang pertama. Tipe leader itu adalah tipe-tipe yang udah apa ya? Udah achieve goal-nya duluan, terus membimbing audiensnya itu untuk menerai goals yang sama gitu. Katakanlah aku menjadi seorang TikTok content creator expert gitu, misal. Tapi aku nggak expert dari sini. Kayak lebih ke tipe adventurer sih sebenarnya, karena aku juga di sini masih belajar. Misal ada Denny Santoso deh sebagai digital marketing expert gitu. Dia jago banget di digital marketing dan audiensnya itu diajarin untuk dapat uang dari online gitu. Jadi dibimbing untuk nunjukin jalannya, membantu menghindari kerikil-kerikil yang ada kayak bloker-blokernya, dikasih shortcut gitu. Dan ciri-cirinya adalah orang ini udah mencapai goalnya gitu. Dan yang tipe kedua itu adalah adventurer. Sebenarnya mirip tipe leader, tapi orang ini tuh belum mencapai goalnya, lebih ke tapi bisa mengarahkan audiensnya. Kayak aku sekarang, aku belum mencapai goal aku sendiri. Kayak aku pengen di TikTok ini dengan jumlah follower segini, tapi aku belum mencapai, tapi aku bisa mengarahkan gitu loh, mengarahkan kalian. Dan yang ketiga ada tipe reporter. Tipe reporter ini sebenarnya sedang dalam misi mencapai goalnya, tapi dia tuh nggak mencapai apa ya? Nggak ngasih tahu dari diri dia sendiri, tapi dengan cara menginterview orang lain yang udah mencapai goal tersebut. Contohnya ada di Corbusier, di podcastnya. Dia jarang banget ngomong dari dia sendiri. I mean kayak dia yang berperan sebagai narasumbernya, gurunya, itu jarang banget. Gitu. Tapi dia mengundang orang lain, menginterview orang lain, menginterview Pak Nadiem Makarim, interview Pak Luhut, gitu. Itu dia sebagai tipe reporter lah. Dan ada yang keempat, tipe reluctant hero. Tipe reluctant hero tuh mirip-mirip tipe leader sebenarnya. Tapi orang ini tuh sebenarnya awalnya itu kayak yang lebih nyaman di belakang panggung, tapi karena dia nyadar ada potensi di dirinya sendiri, kayak sayang nih kalau nggak dikeluarin gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya dan speech up gitu. Nah, orang-orang ini biasanya kayak lebih rendah hati dan apa ya, nggak terkesan menggurui, nggak sombong gitu. Jadi lebih disukai audiensnya, dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar di sini. Kalian cuma harus memilih salah satu di antara tipe-tipe ini yang kalian sekiranya nyaman gitu. Ketika kalian untuk memulai menjadi seorang content creator. Nah, how to create a good content, di sini aku nggak akan jelasin kayak, oh di TikTok itu harus memperhatikan 3 golden seconds-nya, kayak jadi apa ya, algoritma itu tiap platform itu beda-beda dan sering berubah banget. Kayak TikTok itu berubah setiap sebulan sekali, YouTube itu berubahnya setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali juga, tapi jenis audiensnya itu juga beda. TikTok itu orang-orangnya lebih ke yang cari entertain karena capek kerja, karena capek kuliah atau capek ngapain habis keluar, dia buka TikTok cari hiburan gitu. Jadi ketika kalian kontennya yang berat itu nggak cocok di TikTok. Beda cerita kalau misalnya di YouTube. YouTube itu platform yang untuk konten-konten informatif. Justru kalau misalnya ketika kalian kontennya cuma hiburan yang terlalu light, yang terlalu ringan, kayaknya justru nggak laku gitu. Sama aja kayak di Instagram, di Snapgram, di Instastory sama di Instagram Feed itu beda. Instagram Feed ketika kalian ingin mencapai konten yang informatif bisa aja gitu. Tapi orang yang di Instagram Story itu kayak lebih ke gabut, lebih ke nyari hiburan sebenarnya. Jadi kayak nggak cocok kalau misalnya kalian bikin Instagram Story tapi kontennya berat banget gitu. Nah, tapi aku akan jelasin secara apa ya? Secara general how to make a good content sebenarnya itu berawal dari backstory-nya aja. When you want to make a content that influence people, you must create your backstory. I mean kayak konten itu bisa apa ya? Bisa apa aja.
di TikTok joget-joget itu termasuk konten, tapi itu nggak influence, itu cuma entertain gitu. Nah, ketika dalam bisnis kita kan tujuannya itu untuk menginfluence orang untuk membeli produk kita, gitu kan? Atau ketika menjadi seorang individu, kita tuh menginfluence orang untuk ini aku loh gitu, kayak follow aku gitu. Nah, make your big story. Ada beberapa awal, jadi ini dari atas ke bawah ya bacanya. Yang pertama tuh kondisi awal kalian, terus kalian harus nunjukin dream kalian harus nunjukin wall dari audiensnya juga, lalu kalian nunjukin aha momennya, research dan reasonnya. Contoh nih, aku langsung kasih contoh aja. Ini, debat besar, kuliah itu nggak penting. Ini dari Corbusier, dia tipenya reporter, messenger yang reporter. Nah, kondisi awalnya ketika kalian nonton videonya bahwa Nadiem Makarim tuh ngasih fakta bahwa di Gojek dia tuh nggak nyari tenaga kerja dengan nilai akademis yang apa ya, dia yang tinggi banget itu enggak, tapi justru dia yang agak kayak yang tengah-tengah gitu. Dan justru ini kan menciptakan apa ya, dari thumbnailnya juga kayak menciptakan persepsi bahwa oh berarti udah nggak penting dong, atau sekolah nggak penting dong gitu. Nah ini kondisi awalnya, kondisi awal dari audiensnya gitu. Kalau misalnya di marketing ada yang namanya customer awareness. Nah, lalu kedua, dream-nya nih. Dream dari seorang audiens, atau kalau aku sebagai audiens yang nonton ini, aku tuh dream-nya penasaran gitu, kayak mencari faktanya, emang iya gitu. Kalau sekolah atau pendidikan itu nggak penting. Aku ingin memuaskan rasa penasaran aku gitu. Jadi, dream-nya adalah mencari fakta untuk mencari pembenaran pemikiran aku. Gitu. Dan yang ketiga, wall-nya. Nah, wall-nya adalah yang kita tahu ada keterbatasan informasi kan. Nggak ada sumber yang reliable dan valid untuk dipercaya. Dan Dedi, di sini, Om Dedi, pinternya adalah dia mencari orang yang reliable, yaitu langsung ke Menteri Pendidikannya seperti itu. Dan di sini aha momennya dia mengundang Menteri Pendidikan, kayak orang memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat, di struktur sosial Indonesia, untuk memberikan fakta kepada audiens kayak, jadi faktanya gini loh, pengalaman dia gini loh, gitu. Resource-nya ya narasumbernya itu sendiri, berserta pengalamannya, kayak fakta dan data yang ada juga penting. Serta, nah, research di sini, bagi audiens, resource-nya itu juga si Deddy Corbuzier ini, platform channel Deddy Corbuzier ini jadi resource bagi si bagi si audiens. Jadi kayak audiens, oh ini konten menarik gitu. Dari kontennya siapa? Dari Deddy Corbuzier. Follow gitu. Nah, akhirnya subscribe. Dan reason-nya, ketika kalian menjadi seorang content creator, kalian juga harus memberikan reason gitu, kayak kenapa sih kamu buat video ini gitu. Nah, kalau misalkan nonton videonya di sini, alasan dari Corbuzier memberikan fakta yang dapat memberikan jawaban itu karena banyak orang yang kayak nganggep pendidikan atau kuliah itu nggak penting, kayak yang penting bisa cari duit gitu, yang penting bisa cari pengalaman, yang penting bisa cari relasi itu. Nah, disandingkan dengan perkuliahan, disandingkan dengan pendidikan, akhirnya kayak persepsi masyarakat itu dijawab oleh si Dedi gitu. Reasonnya adalah Dedi ingin menjawab persepsi masyarakat gitu. Sobat itu sih, kayak di apapun, di platform manapun itu cuma strukturnya sama aja gitu. When you want to create an influence content, bukan yang entertain content aja, itu kayak harus ada backstory-nya seperti ini. Gitu. Nah, all you need to remember tadi, ada beda platform, beda jenis audiens, beda strategi konten juga. Gitu. Di Instagram mungkin sekarang udah ada Reels ya. Jadi Reels, TikTok, jangan bikin yang berat-berat. Kalian bikin konten 3 menit, itu kayak kemungkinan besar di skip kalau di TikTok ya. Gitu. Kecuali misal kalian bikin konten yang 15 detik dan tulisannya itu ringan-ringan gitu. Itu bisa gitu. Nah, semisal kayak YouTube nih digunakan untuk mencari informasi, TikTok itu digunakan untuk mencari hiburan gitu. Jadi beda jenis platform, beda audiensnya, ya beda strateginya. Kalau di TikTok itu mostly orang memperhatikan 3 golden seconds-nya. Apakah menghibur atau enggak? Karena TikTok itu adalah sharing distribution platform, kayak algoritmanya itu begini. Ketika kalian bikin konten satu dan ada satu orang ngelihat konten ini sampai habis, terus dia suka nge-like, si TikTok akan menyebarkannya ini ke orang masa yang lebih banyak gitu. Dari 1 ke 5 suka, mostly nonton sampai habis, dilempar lagi ke 10
dilempar lagi 100.000, dan itu yang kita sebut sebagai FYP, for you page, gitu. Dan di YouTube juga begitu, gitu. Jadi ada trending dan sebenarnya sama persis sih. Dan yang kedua adalah choose your target. Nah, gini, apakah tujuanmu tuh hanya untuk branding aja, kayak orang-orang biar tahu akan adanya eksistensi brand kalian gitu, meningkatkan awareness tentang keberadaan kamu aja, atau langsung closing pengennya. Nah, beda tujuan, beda jenis konten, juga beda platform. Mostly di TikTok itu karena orang-orang yang cuma nyari entertain, harusnya itu di TikTok kalian cuma entertain aja gitu. Tapi mengenalkan produk kalian tuh kayak sekilas-sekilas aja. Sekilas-sekilas aja, tapi untuk closingnya diarahkan ke orang lain. Diarahkan ke platform lain, katakanlah Shopee, Tokopedia, dia audiensnya disuruh ngeklik link di bio gitu. Tapi untungnya sekarang TikTok ada TikTok Shop ya. Jadi kayak orang-orang mostly belinya di TikTok Shop gitu. Jadi itu that's why kenapa TikTok itu bikin TikTok Shop, karena dia ingin menguasai market itu juga, menguasai apa ya? Berharap audiens itu nggak pindah ke platform lain untuk melakukan closing gitu. Soal itu, nah, biarkan aku untuk mengenalkan kalian kepada Desti Page nih. Desti Page itu pembuat landing page, website atau link di bio nih, kayak di sini. Itu ada Desti Page, Desti, kayak ketika kalian klik, isinya ada konten macam-macam gitu. Kan kalau misalnya aku nih sebagai TikTok content creator, atau Angel, teman aku yang sebagai beauty influencer, yang sebagai fashion influencer, ketika dia mau nge-share nge-share, sorry. Ketika dia mau nge-share baju yang bagus nih, belinya di sini loh linknya gitu. Tapi nggak cukup karena kan cuma satu di link di bio. Jadi dia Desti Page ini mengcover itu, kayak ya udah klik satu link, di dalamnya banyak link gitu, yang kita sebut sebagai racun Shopee lah biasanya. Ini setting up-nya gampang banget, kayak banyak hal gitu ya. Tinggal drag and drop aja, kayak kita nggak perlu bikin website yang kayak gitu, kita nggak perlu coding, kita nggak perlu ngerti HTML atau Python, tapi ya udah tinggal drag and drop, tambah bagian baru, selesai. Kelebihannya adalah di sini kayak kalian bisa desain sendiri landing page kamu, kalian bisa bagikan apapun dari manapun, kalian bisa bagikan video dari YouTube, video dari TikTok, kalian bisa bagikan produk dari Shopee untuk shopping haul kalian, itu bisa banget. Kalau misalnya kalian punya toko online, bisa banget kayak kalian masukin kontak person, kalian masukin belinya di sini loh, atau kalian misalnya masukin katalog produk kalian, itu bisa banget. Dan ada dashboard analitiknya juga di yang kanan bawah. Ini kayak, oh berapa sih pengunjungnya gitu di link ini. Jadi kayak kalau misalnya kalian bikin sendiri website itu ya pertama mahal, kedua kalian harus ngerti HTML ketika kalian pakai WordPress gitu ya. Dan yang ketiga untuk buat dashboard itu susah gitu. Dan di sini kayak udah di cover semuanya gitu. Kalian tinggal pakai Desti Page aja. Dan fitur barunya adalah dia bisa terima pembayaran ketika kalian mungkin jualan tiket atau kayak sawer dong gitu, buy me a coffee gitu, atau yuk nonton gitu. Itu bisa banget gitu. Kalian mau bikin donasi juga bisa di sini. Kayak ini fitur pembayarannya, terus ini ada payment use case-nya, kayak ini contoh-contohnya ya, kayak contoh payment use-nya tuh kayak gimana sih. Ini ada webinar, donasi, buy me a coffee, subscription, itu bisa banget. Fitur pembayarannya ketika kalian udah dapat uang di Desti, kalian mau nyairin, itu gampang banget juga karena ya ada OVO, ShopeePay, BCA, kita kerja sama-sama banyak platform gitu. Dan ketika kita ngomongin Morphological Matrix, kelebihannya apa aja sih? Yang pertama biaya berlangganan, kayak gratis. Kalau di other link bio biasanya untuk yang fitur pro ya, untuk yang fitur pro itu $6, $5, $3 per bulan. Intinya bayar gitu. Kalau jenis kontennya biasanya orang-orang lain di other link in bio kayak cuma dalam bentuk link, tapi di sini kita kayak bisa banyak hal sih, kayak gambar, video, kalian mau audio yang kayak Spotify yang diklik doang terus banyak bisa nyetel lagu, itu bisa. Kalian bisa custom font sendiri, fitur analitiknya banyak, metode pembayarannya itu banyak, bisa pakai virtual account. Ketika kalian dapat uang dari sana, kayak ketika kalian jualan di Desti Page-nya, biaya platformnya ketika kalian ingin cairkan itu 3% flat gitu. Itu untuk fitur pembayaran aja ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai fitur pembayaran, nggak ada bayar sama sekali gitu. Dan di other link bio kayak ada floating fee-nya, ada floating rate-nya gitu. Jadi kayak
bisa lebih mahal. Dan penarikan dananya ini juga support 140 plus bank di Indonesia, dan mereka pembayarannya langsung, kalian cek aja di dashboardnya Desti Page, nggak usah ke yang dashboard lain gitu. Software itu aja dari aku, kayak dan ini profil aku di TikTok, if you want to contact me at Instagram bisa banget di @alanpradana. Kalau misalnya ada business inquiries, kalian ke line juga bisa, ini ada ID line aku, atau ke email aku juga bisa di dbalan93@gmail.com. Kayak gitu mungkin Kak Flo, aku balikin ke Kak Flo dulu nih. Oke, thank you Kak Alan. Nah, teman-teman nih kalau ada yang pengen tanya-tanya, mumpung ada Kak Alan, ada aku yang pengen nanya-nanya soal Desti, mau nanya-nanya soal TikTok, yuk di chat box-nya. Kalau misalnya masih malu-malu, boleh nanti, tadi kan Kak Alan juga udah share profilnya ya, mau nanya langsung Kak Alan sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kalau yang pengen ikut community Desti, boleh nih. Aku udah share untuk link Telegramnya buat join. Jadi di situ teman-teman yang masih pengen tanya-tanya soal Desti atau mau sharing-sharing link jualan nih, nggak apa-apa banget, boleh di Telegram itu. Nah, kalau ini nggak mau ketinggalan berita-berita, ada update baru apa aja nih di Desti, jangan lupa buat follow Instagramnya. Di sana juga kita ada kuis, ada giveaway, kalau misalnya ada yang pengen ikut, follow dulu Instagramnya. Nah, teman-teman kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? Oh, nih Kak Alan. Menurut Kak Alan, bagaimana cara meningkatkan brand awareness antara satu produk dengan lainnya melalui TikTok? Dikarenakan saat ini satu produk memiliki uniqueness yang hampir mirip antara satu brand dengan yang lainnya. Boleh nih Kak Alan langsung dijawab aja dari Pak Robi. Oke, halo Pak Robi, nice to meet you. Untuk meningkatkan brand awareness antara satu produk dengan lainnya melalui TikTok sebenarnya adalah ketika kita memiliki uniqueness ya. Tapi di sini satu case-nya adalah kita uniqueness-nya itu hampir mirip antara satu brand dengan yang lain. Tapi sekali lagi, setiap individu, setiap produk di bisnis itu unik karena nggak mungkin sama, kecuali kalau misalnya benar-benar jiplak gitu ya. Benar-benar jiplak itu ya jangan gitu. Tapi untuk ketika kalian punya brand sendiri gitu ya, untuk meningkatkan brand awareness sebenarnya itu kalian harus memunculkan uniqueness itu kalian. Walaupun katakanlah produknya sama nih antara parfum ini dengan parfum satu dengan parfum yang lain, sama-sama parfum, baunya sama, tapi trust-nya itu beda. Belief orang untuk produk ini dan produk ini itu beda, dan yang harus kalian lakukan adalah meraih belief-nya itu tadi. Bagaimana cara meraih belief-nya ya dengan menggali market kalian itu tadi, kayak misal nih orang beli baju itu bukan karena pengen beli baju. Orang beli baju itu karena pengen dilihat ganteng. Orang pengen beli baju karena pengen mungkin menarik perhatian lawan jenis, dan itu yang harus dikejar, mimpi-mimpi apa ya? Ujung mimpi dari itu tadi. Dan untuk meningkatkan brand awareness, kalau di TikTok ya, kalau melalui TikTok adalah dengan konten yang entertain sebenarnya. Karena mostly di TikTok, orang-orang di TikTok itu jenis audiensnya adalah orang ke TikTok itu bukan nyari informasi. Orang ke TikTok itu nyari hiburan. Dia capek dengan kerjaan, dia capek dengan sekolahnya, dia capek dengan kuliahnya, dia capek dengan mungkin hubungan rumah tangganya. Dia ke TikTok nih nyari hiburan gitu. Dan ya bagaimana untuk menciptakan konten yang ada brandnya, pakai brand kalian, tapi tetap menghibur. Contohnya Shopee. Gitu. Shopee itu seringkali nggak ngomongin produknya, Shopee gitu. Dia cuma ngomongin Dia cuma ngomongin ya have fun aja, main lempar-lempar gitu. Kayak kayak challenge, tapi dia nggak ngomongin produknya gitu. Cuma itu kelihatan besar namanya, oh ini yang buat si Shopee gitu. Atau Desti juga seperti itu kan konten-konten TikTok-nya. Jadi kayak gitu. Oke, thank you Kak Alan jawabnya. Semoga jawabannya udah menjawab ya Pak Robi ya. Nah, teman-teman, oke, thank you Kak. Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Askia. Halo Kak Alan, sharingnya menarik banget nih. Mau tanya, apa yang ingin menginfluence Kak Alan buat jadi content creator? Terus bagaimana cara Kak Alan agar terus konsisten dengan kontennya dan waktu penguploadannya dan lain-lain? I Gimana? Kak? see.
Oke, mungkin aku izin jawab. Halo Askia, so far, thank you so much karena udah nanya ini, gitu. Apa yang menginfluence aku atau mungkin memotivasi aku gitu ya sebagai kenapa aku pengen jadi content creator. Yang pertama adalah aku punya kelebihan di sini dan ya why not untuk dibagikan kepada orang lain, untuk give an impact to other people. Dan ini bermanfaat bagi aku, bagi mereka juga, bagi audiens aku juga, ya win-win solution, sama-sama seneng gitu. Kayak why not just do it aja, pengen gitu. Terus bagaimana cara kalian agar terus konsisten dengan kontennya dan waktu penguploadan? It's talk about management stress and time management sih ya, gitu. Jadi when you talk about time management ya sebenarnya beda sih orang-orang. Kalau aku sendiri pakai Google Task dan Google Calendar biasanya untuk mencatat to-do list aku dan waktu-waktu yang ada gitu. Dan untuk konten upload biasanya aku pakai alarm sih, fun fact. Kayak aku set alarm upload di jam segini gitu. Itu bisa. Ya intinya gitu. Thank you, Askia. Semoga ngejawab ya Kak Askia, thank you Kak Alan. Nah, aku tadi narik kesimpulan lagi dari jawaban Kak Alan nih. Sebenarnya nggak ada waktu telat untuk ngemulai ya buat teman-teman yang pengen mau jadi content creator kayak Kak Alan atau pengen mulai promosi-promosi produknya lewat berbagai sosial media, nggak dari Instagram aja, mau mulai dari TikTok karena TikTok kan sekarang juga mulai ini ya ngehits banget nih teman-teman, banyak yang kayak pengen cari hiburan ngeliatnya TikTok atau pengen lihat resep kadang-kadang lihat ke TikTok juga nih gitu. Nah, teman-teman aku kasih waktu lagi nih untuk pertanyaan lagi kalau misalnya ada yang mau tanya. Lalu aku ingetin sekali lagi buat teman-teman yang pengen join Telegramnya Desti, linknya aku udah share. Terus kalau misalnya masih malu-malu mau nanya-nanya di sini, mau tanya di WhatsApp atau Telegram juga boleh. Jangan lupa juga follow Instagramnya buat update-update Desti App selanjutnya. Gitu. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih? Oh ya Kak Alan, sambil nunggu nih, ada pesan-pesan terakhir nggak nih buat teman-teman sekalian yang ada di sini? So far menurut aku adalah apa ya? Dalam dunia konten kuncinya adalah gimana cara kita itu untuk memenuhi kebutuhan audiens, kayak selling sih, kayak jualan aja. Orang butuhnya apa, kita menyediakan itu. Itu as simple as that kalau misalnya ngomongin about konten. Dan ya balik lagi ke target market dan niche market kalian itu apa sih, kelebihan kalian. Kalau di aku tadi super power kalian itu apa sih yang ingin kalian tunjukkan gitu. Semangat untuk ngontennya karena nggak ada kata terlambat dalam mengonten ya. Dunia internet tuh luas banget dan cepat banget, dan itu bikin super power banget sih gitu. Ketika kalian bisa jadi top of mind orang-orang, kalian menang gitu, kalian keren. Oke, tuh jadi teman-teman nggak ada kata terlambat buat memulai dan banyak-banyakin research nih, karena kan zaman terus berubah, trennya terus berganti, apalagi TikTok kayak cepet banget nih gantinya, bisa tiap minggu, tiap bulan, kita nggak ada yang tahu gitu. Oke teman-teman, mungkin udah nggak ada yang mau tanya lagi, aku nggak berlama-lama lagi, mungkin webinar kali ini kita selesain di sini aja. Oh ya, kalau teman-teman ada yang bisa on cam, boleh nih kita on cam dulu, kita foto dulu bareng-bareng nih. Ada yang masih malu-malu, enggak juga nggak apa-apa. Boleh? Wih, udah ada yang on cam. Oke, aku mulai foto aja ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Aku ingetin sekali lagi jangan lupa buat follow Instagram Desti, join Telegram Desti, dan ikutin terus ada update apa aja di Desti. Kita bisa ketemu lagi di next webinarnya. Oke, thank you banget Kak Alan buat hari ini sharing-sharingnya. Semoga berguna banget nih buat teman-teman sekalian. Oke, iya Kak Lutfi ada apa? Oke, mungkin ntar kalau misalnya rekaman, iya nanti akan di-upload di YouTube ya, Kak, ya. Ditunggu aja di YouTube ya, Desti App. Oke, thank you semuanya, sampai bertemu di webinar selanjutnya. See you, bye, thank you so much.